Oke, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update, channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini kita akan virtual tour lagi teman-teman. Kita akan coba ajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi di sekitaran Kota Denpasar, di mana menjadi kota kenangan, ibu kotanya Bali yang terkenal dengan pariwisatanya yang paling hits di Indonesia. Jadi kita akan coba, kita mulai dari jalan raya. Ini adalah Jalan Teuku Umar teman-teman. Di sini adalah salah satu ruas jalan di mana terdapat banyak sekali kuliner. Ada hotel-hotel juga di sini buat teman-teman yang nantinya ingin tinggal di sekitaran Kota Denpasar. Jalan Teuku Umar ini adalah salah satu ruas jalan yang paling ramai dan paling lengkap. Jadi hari ini kita akan coba menyisiri Jalan Teuku Umar ini. Nanti kita akan tembus ke Jalan Ponorogo. Dan tidak lupa kita akan melihat bagaimana suasana di jalan kawasan Heritage Gajah Mada yang menjadi jantungnya ekonomi di Kota Denpasar. Seperti apa, kita akan melewati Pasar Badung, Pasar Pemeregan, dan juga nanti kita akan lihat bagaimana suasana di siang ini jam 11 biasanya di jantung kotanya Denpasar, yaitu lapangan Puputan Badung, menjadi tempat biasanya orang-orang kalau pas di siang hari seperti ini ngadem di taman yang indah, sudah dipugar dengan baik dan juga tempat untuk nongkrong serta berolahraga. Seperti apa nanti teman-teman ikuti terus, dan kita juga nanti coba akan mampir di sekitaran Pasar Kereneng teman-teman. Seperti apa sih di siang hari ini. Kita gaspol. Tadi kita melewati Hotel Amaris di sisi sebelah kanan tadi. Dan di sini banyak sekali kulinernya dan ada tempong pink juga di kawasan ini. Ada babi guling juga, masakan khas Bali, dan juga banyak resto internasional juga lumayan. Ini City of Aventus Hotel di sisi kiri. Jadi kalau tinggal di Teuku Umar ini teman-teman, kalau mau ke Kuta juga dekat, sekitar 30 menitan ya. Kalau tidak macet, kalau padat-padat sedikit 30 menitan sudah sampai di Kuta. Ini apa nih? Pijat kaki seikhlasnya. Oke. Nah, di Teuku Umar ini di samping menjadi tempat kuliner dan juga hotel, Teuku Umar juga terkenal dengan penjualan alat-alat elektronik seperti handphone sangat banyak banget, dan juga penjualan elektronik juga di sini di kiri dan kanan juga banyak banget. Mie ayam Purnama. Ada rumah sakit juga di Jalan Teuku Umar ini, namanya Rumah Sakit Kasih Ibu. Nah, di depan kita sudah tiba di persimpangan. Jadi persimpangan ini namanya Simpang 6, yang menjadi tempat yang biasanya orang-orang yang tinggal di Kota Denpasar pasti pernah melewati jalur ini. Ini adalah bundaran yang cukup padat juga, tapi masih manageable teman-teman, karena Kota Denpasar juga memang tidak begitu macet-macetnya banget, tapi masih lancar walaupun pelambatan. Nah, kalau ke kiri ini adalah toko-toko besar khas oleh-oleh seperti Erlangga dan juga Krishna oleh-oleh. McDonald yang dulu, ini Dunkin Donut yang dulu sudah menjadi Fore Coffee. Cukup ramai juga di siang hari ini orang ngopi. Ini kita lanjut terus jalan di sini. Ini sudah mulai ke kawasan, masuk ke kawasan tempat-tempat pembelian handphone. Di kiri dan kanan, di samping juga ada beberapa kulinernya di sini. Lalu lintas tampaknya di siang hari ini tidak begitu padat, lancar. Depot Purnamasari. Inilah wajah Kota Denpasar sekarang teman-teman. Wajah Kota Denpasar ini memang tidak berubah secara signifikan dari tahun ke tahun. Buat teman-teman yang sudah tinggal atau pernah tinggal di tahun 80-an atau tahun 90-an, wajah Kota Denpasar memang seperti ini aja tetap. Apalagi di kawasan Heritage dan ruas-ruas jalannya masih hampir bisa dibilang tidak banyak bangunan-bangunan baru. Apalagi memang ada aturan dari Gubernur Bali atau aturan dari pemerintah Bali bahwa di Bali tidak bisa membangun gedung-gedung tinggi. Jadi aturannya adalah lantai 5 yang paling tinggi. Jadi tidak boleh setinggi pohon kelapa. Make sense juga karena Bali itu kecil, jadi juga
cukup kita bisa bilang setuju juga. Bali itu tidak ada gedung-gedung tinggi. Biarkanlah gedung-gedungnya memang seperti ini teman-teman. Kalau di Jalan Teguh Umar ini gedung-gedung paling tinggi adalah lantai 3. Tidak seperti di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar. Kita lihat gedung-gedungnya sudah mulai tinggi-tinggi banget. Dan juga beberapa kota-kota seperti Surabaya, gedungnya tinggi banget. Sudah mulai menjadi kota metropolitan. Tampaknya di siang hari ini sudah mulai ramai juga ya teman-teman di sini. Ada mall juga di Jalan Teguh Umar namanya Level 21. Kalau teman-teman ingin nonton film, bioskop ada di sini. Ada tenan-tenan yang memang mulai dari lokal, internasional dan juga Indonesia juga banyak. Apalagi pingin ngadem, cafe juga ada dan kulinernya juga cukup lengkap di sini. Inilah Level 21 Mall. Ada Uniqlo juga. Ada time zone-nya juga ternyata. Jadi Level 21 ini dulunya adalah salah satu tempat favoritnya para anak-anak muda di Kota Denpasar. Namun seiring dengan waktu adanya mall-mall baru seperti di Objek Wisata Kuta, Beachwalk Mall. Apalagi sekarang ini memang didominasi keramiannya mallnya adalah Living World Mall yang ada di Jalan Gatot Subroto di Kota Denpasar. Living World Mall adalah salah satu mall yang paling ramai. Kita pernah buatkan video, jadi teman-teman bisa lihat juga di video Joe Update. Oke, sekarang sudah akhir dari Jalan Teguh Umar. Kita sudah masuk ke Jalan Diponegoro. Ini merupakan jalan kenangan tentunya. Diponegoro terkenal dulu adalah kawasan di mana sepatu-sepatu dari produk-produk Bandung di sini seperti Cibaduyut dulu mendominasi dan juga toko jam. Pizza Hut yang mungkin ini sudah ada tahun 80-an atau mungkin 90-an ya teman-teman, sudah masih di sini, masih kokoh berdiri. Beberapa hotel-hotel seperti Hotel Viking, salah satu hotel legend juga di kawasan ini. Ini ada 2 mall di Jalan Diponegoro, adalah RTC Bali Mall, tempat toko elektronik dan juga toko komputer. Di sisi kanan adalah Mall Ramayana. Ini juga sangat legend banget. Mall Ramayana masih sama seperti dulu, desainnya dan juga parkiran areanya masih sama. Kita sempat berkunjung kalau nggak salah 2 minggu lalu teman-teman. Nah di sini biasanya menjadi deretan toko-toko Cibaduyut sana. Jadi toko-toko kulit, toko-toko sepatu, ada toko jam juga. Tapi sekarang sudah semakin sedikit teman-teman toko-toko sepatu di sini. Kalau dulu di sini adalah areanya kalau pengen beli sepatu kulit tentunya di sekitaran sini. Karena mungkin sudah ada Shopee, Tokopedia dan mall-mall online yang menjual sepatu. Jadi mereka beralih menjual produknya menuju ke online, semuanya digital. Setelah di Jalan Diponegoro ini kita akan ajak teman-teman untuk berkunjung ke Jalan Hasanuddin, tempat pertokoan emas berada. Dari dulu sampai sekarang juga tetap sama. Pertokoan emas itu masih tetap sama, nama tokonya masih sama dan masih juga digemari oleh orang-orang yang berburu emas. Nanti kita akan lihat suasananya, apalagi ini di siang hari. Biasanya lumayan juga orang-orang yang datang ke toko emas yang ada di Jalan Hasanuddin. Ini teman-teman bisa lihat di sisi di kiri dan kanan, bangunan-bangunan, bentuk rukonya masih sama semuanya. Jadi Kota Denpasar memang bisa dibilang kota yang heritage, tidak banyak perubahan. Toko sepeda masih ada, Istana Arloji masih ada dan masih sama buat teman-teman yang mungkin sudah dulu pernah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Jadi masih terasa semuanya hampir sama. Siapa tahu ada tempat-tempat yang biasa teman-teman duduk atau berkunjung. Nah, kalau ke kanan ini menuju ke lapangan Puputan, tapi kita akan coba menyisiri Jalan Hasanuddin di sisi sebelah kiri ini. Ini adalah Terminal Suci dulu, sudah tidak ada terminal lagi di sini dan sudah menjadi tempat nongkrong-nongkrong, ada kafe-kafe di sini.
ada sentral parkir. Nah, ini teman-teman, kawasan Hasanuddin adalah salah satu kawasan di mana menjadi tempat penjual dan membeli emas. Ada melati, ada Kohinoor, ada bintang muda, ada beli murni, ada bintang 52, ada Amir 2, ada Kohinoor, dan Kohinoor juga ada di sana. Nah, seperti ini suasananya, kotanya masih sama. Dan ini kita melewati jembatan Tukar Badung. Kita coba masuk sekarang. Oke, kita lurus saja teman-teman. Kalau ke kanan ini kita akan menuju ke Pasar Pemeragan. Tapi Joadit pengen tunjukkan bagaimana apa kabar si Cineplex-nya zaman dulu, yang menjadi tempat orang-orang di tahun 90-an menonton film. Kita akan coba lewati teman-teman. Ini benar-benar virtual tour yang mengenang-enang ataupun kilas balik tentang kota Denpasar, yang menjadi kenangan tempat untuk mungkin dulu adalah tempat kalian mencari nafkah ataupun tempat tinggal kalian yang damai dan aman. Semoga sampai sekarang juga tetap aman. Ini adalah monumen Ide Cokordo Pemecutan ke-9. Oke, kita sudah masuk ke Jalan Tamrin, dan di sisi sebelah kanan ini adalah Puri Pemecutan, Rajanya Badung dulu. Dan nanti di sisi sebelah kiri ini adalah Cineplex-nya zaman dulu teman-teman, tempat untuk bertemu pacar atau janji-janjian di malam minggu biasanya, ataupun pacaran, tempat pacaran, atau tempat biasanya untuk mengajak teman-teman untuk menonton film. Inilah suasananya sekarang ini. Masih buka katanya, dan harganya juga terjangkau. Bangunan dan buildingnya juga masih tetap sama seperti itu. Di pertigaan ini kita ke kanan, kalau ke kiri itu kita akan menuju ke Jalan Gunung Agung. Kita ambil arah kanan. Wah, tampaknya ini ada pemugaran di sini. Semoga tambah baik di sini teman-teman. Nah, inilah yang Joadit di video vlog Joadit sebelumnya tentang Jalan Gajah Mada ini. Jalan Gajah Mada ini, Joadit sempat mengusulkan bahwa Jalan Gajah Mada ini adalah jalur pendestrian, jalur heritage yang memang tidak ada motor dan mobil. Mungkin akan lebih bagus teman-teman, karena akan mendorong juga UMKM lokal untuk berjualan seperti masakan khas Balinya ataupun toko-toko kaun yang ada di sini. Karena di Jalan Gajah Mada ini juga multi etnis, ada Indianya, ada Arabnya, dan juga ada Cinanya. Tadi kita melewati Pasar Badung, dan ini Pasar Badung teman-teman. Tadi kita di Pasar Kumbasari sana, dan ini Pasar Badung ini kalau di malam hari ada sentra kuliner juga. Ini kita ambil arah lurus di sini. Inilah kawasan heritage Gajah Mada yang tidak berubah dari tahun ke tahun. Sekarang ini ada sedikit sekali perubahannya. Ada kopi-kopi tiam atau kopi-kopi yang biasanya orang-orang duduk-duduk juga di sisi sebelah kiri, ataupun di kanan ada penjual kopi yang katanya legend teman-teman. Jadi mereka sudah mulai lagi membuka gerainya. Semoga kalau malam di sini ada pedagang nasi jinggo yang dulu di tahun 2000-an sangat banyak sekali di kawasan ini. Kota Denpasar, kota yang tidak pernah berubah. Semoga orang-orangnya juga tidak berubah, tetap ramah, tetap akur walaupun kita beda agama di sini. Semoga tetap akur, tidak ada rasis. Apalagi kemarin sempat viral di sosial media ada penjahit yang rasis kepada pendatang. Jadi kita tidak pernah tahu. Joadit tidak mau menjudge mereka atau mengadili siapa yang salah dan benar. Tapi itu hanya potongan video. Jadi kita mungkin tidak perlu untuk melakukan
reaksi yang terlalu keras teman-teman, sehingga video itu viral karena banyak reaksi dan banyak juga orang-orang yang berkomentar, sehingga videonya semakin viral dan kita terpecah belah jadinya. Jadi itu sarannya Joe Update buat teman-teman yang menonton video tentang penjahit yang rasis terhadap pendatang. Mungkin ada kejadian sebelumnya yang kita tidak lihat di tayangannya, atau mungkin memang benar salah pedagangnya, atau mungkin salah yang lagi menjahit baju. Jadi tidak usah diperpanjang, itu hanya sebagian kecil di Bali. Masalahnya jangan diperbesar. Kita nikmati patung yang di depan sini, salah satu ikonnya Kota Denpasar, yaitu patung catur muka. Dan tempat ini sering menjadi tempat perhelatan, di mana biasanya kalau di hari raya perayaan Nyepi, tempat perhelatan ogoh-ogoh terbaik di Bali di sini. Banjargemeh salah satu pemenangnya biasanya. Dan ini di sebelah kanan adalah lapangan Puputan Badung. Sudah ada monumennya, lihatlah teman-teman, ini baru. Kita coba berhenti sebentar. Ini baru teman-teman, ini sudah dipugar dengan baik. Ada monumen puputannya, ada patung-patung menghiasi di sini. Dan itu tentunya monumen perjuangan rakyat Bali ketika puputan, atau perang puputan, atau perang mati-matian. Seperti inilah kehidupannya di sini. Ini adalah merupakan titik 0 km Kota Denpasar, di mana biasa menjadi tempat untuk orang-orang duduk-duduk bersantai bersama keluarganya, mengajak anaknya ataupun mengajak pacarnya. Dan kalau malam juga lumayan ramai, ada pedagang-pedagang asongan atau pedagang-pedagang yang memang menjual beberapa mainan untuk anak-anak. Dan juga kalau di pagi hari banyak juga kita lihat di sisi sebelah sana ada kuliner khas Balinya seperti bubur dan juga nasi Bali. Inilah lapangan puputan. Sedikit ada perubahan di sini, ada prasasti juga di sana. Mungkin nanti di next video kita akan coba buatkan video tentang lapangan puputan ini. Biasanya Joe Adit berlari pagi di sini. Nanti kita akan buatkan video ya teman-teman. Joe Adit janji kita akan buatkan video tentang lapangan puputan atau monumen perjuangan Puputan Badung ini. Oke, kita lanjut terus jalan sekarang. Ini kita coba ambil arah lurus seperti janjinya Joe Adit. Kita semoga baterainya masih cukup. Kita akan coba berkunjung ke pasar legend, yaitu Pasar Kraneng. Asik ya. Jadi dari Jalan Teguh Umar tadi kita ngevlog, tampaknya lancar juga, cuacanya cerah, orang-orangnya juga santuy-santuy. Jadi slow living itu memang kadang-kadang orang Bali merasakan di sini Kota Denpasar sudah tidak slow living lagi, sudah mulai macet, orang-orang sudah tergesa-gesa semua. Tapi kalau teman-teman atau teman-teman yang Joe Adit datang dari daerah lain, terutama dari Medan, dari Surabaya, atau dari Jakarta sekalipun, mereka mengatakan benar-benar ini Bali ini slow living banget kalau compare atau dibandingkan dengan kota-kota mereka. Jadi apa benar, nanti tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Seramai apapun Bali tetap lebih chill atau lebih slow living, lebih santai di Bali ini. Nanti yang setuju nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana alasan kalian. Yang nggak setuju nanti tuliskan juga di kolom komentar. Ini di pertigaan ini kita akan ambil arah lurus teman-teman. Inilah slow livingnya Kota Denpasar. Tapi ingat teman-teman, kalau tinggal di Bali itu teman-teman at least punya motor, karena tidak ada angkot seperti di kota-kota lain. Jadi harus memiliki motor, ataupun memang sekarang sudah zamannya ojek online. Jadi jangan mengharapkan angkot di Bali ini, karena tidak ada lagi angkot yang dulunya mengantar dari tempat lain ke tempat lain berikutnya. Tapi sekarang sudah semuanya orang-orang menggunakan ojek online, taksi online, ataupun mereka membeli motor.
Kita ambil arah ke kiri. Jadi kita akan lihat Pasar Kreneng seperti apa. Apakah ada perubahan? Jodit nggak yakin. Perubahannya masih tetap sama. Mungkin pedagang-pedagangnya yang berbeda teman-teman, tapi jualannya masih tetap sama. Ini sentra kulinernya. Kalau malam-malam teman-teman datang ke sini, biasanya anak-anak muda zaman dulu kalau setelah dari dugem atau dari kafe-kafe, mereka cari kulinernya di sekitaran sini. Toko luwak juga banyak. Jadi di sisi sebelah kanannya adalah toko luwak, tempat pembelian beberapa onderdil motor. Di Kreneng ini juga banyak banget teman-teman. Ini dulu menjadi tempat di mana terminal Kreneng ini menjadi hub menuju ke tempat-tempat lainnya. Sekarang sudah sama sekali tidak berfungsi, sudah tidak ada angkot lagi di sana. Warung Pak Ketut. Nah, di sini biasanya kalau malam sentra kulinernya kebanyakan didominasi oleh soto sapi. Apalagi Kreneng ini juga dekat dengan sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP dan SMA, sangat banyak banget di sini. Sehingga biasanya kalau malam mereka nongkrong-nongkrong di sini juga. Jadi gimana teman-teman? Masih sama seperti dulu. Pasar Kreneng ini tidak ada perubahan. Jalannya juga hampir sama, sekolah-sekolahnya juga masih sama. Kita ini adalah Yayasan Dwi Jendra, Sekolah Dwi Jendra di sisi sebelah kanan. Ini kita suasananya di sekitaran Kreneng. Habis itu kita akan ambil arah ke kiri sini. Kita putar arah sedikit teman-teman. Suasana masih sama ya. Ini rumah-rumah yang dulu kalau tinggal di sini biasanya orang-orang asli sini atau memang orang kaya. Karena banyak juga orang-orang tinggal di sini memang orang-orang kaya dulu. Kita ambil arah ke kiri aja deh. Kita ke kiri teman-teman. Kita akan coba melihat bagaimana sih perumahan yang dulu menjadi kawasan elitnya, di mana orang-orang kaya pasti memiliki rumah di sana. Kita akan coba lihat di Jalan Turi. Ini kita salah arah atau gimana ya? Oh iya, kita salah arah teman-teman. Jadi mohon maaf, kita sedikit salah arah. Ini kita coba arah ke kanan ya. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Ini ada sedikit salah arah. Berbahaya. Ini jangan ditiru sama sekali. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Ini ada sedikit salah arah. Ini baru bener. Oke, jadi inilah suasananya di Kota Denpasar. Seperti janjinya Juadit, kita akan coba melihat Jalan Turi. Jalan Turi adalah salah satu ruas jalan di mana orang-orang kaya dulu, old money, berada. Mungkin mereka sudah tidak tinggal di sana lagi. Mereka sudah memilih renon sekarang, tapi tetap rumah-rumah mereka masih luas-luas dan bagus-bagus juga teman-teman, walaupun masih bergaya zaman dulu. Dan juga ada beberapa kuliner juga di sana. Ini kita ambil arah ke kiri. Inilah Jalan Turi. Jalan Suli. Jalan Suli ya teman-teman. Jadi Jalan Suli ini adalah salah satu ruas jalan di mana menjadi tempatnya orang-orang kaya dulu berada. Kalau memiliki rumah di sini berarti teman-teman adalah orang kaya dulu. Tahun kalau tidak salah mungkin 70-an, 80-an, 90-an. Jadi orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang kaya dulu.
Mereka memilih kawasan ini karena dekat dengan Jalan Gatot Subroto, mau ke Terminal Lubung juga dekat, mau ke Denpasar, mau ke Jalan Gajah Mada juga dekat. Apalagi kalau jalan kaki juga dekat, sekolahan juga dekat. Jadi mungkin ini dipilih karena memang kawasannya cocok dan strategis. Ini kita masuk ke Jalan Suli seperti inilah. Beberapa juga sudah menjadi alih fungsi menjadi perkantoran dan juga beberapa menjadi tempat makanan dan juga minimarket, teman-teman. Semoga jalan ini menginspirasi kalian atau jalan ini merupakan jalan kenangan kalian. Semoga video ini sedikit memberikan atau mengobati rasa kangen kalian terhadap Kota Denpasar dan juga Jalan Suli ini. Yeay, asik. Sekarang sudah mulai pukul 11.30, teman-teman. Sudah siang juga. Jadi suasana Kota Denpasar hiruk pikuknya masih sama. Dan juga tadi kita sudah melihat Jalan Hasanuddin, pertokoan emas yang masih sama semuanya. Nama-nama tokonya masih sama, mungkin orang-orangnya berubah, tapi toko-tokonya masih sama semuanya. Bentuk bangunan di sini juga masih tetap sama, apalagi di kawasan Heritage Gajah Mada juga tetap sama. Lurus itu menuju ke Jalan Gatot Subroto dan juga menembus ke Nangka, teman-teman. Kita ambil arah ke kanan juga yuk. Siapa tahu di sana ada warung babi guling Pak Lengar. Kota Denpasar juga memiliki banyak sekali kuliner-kuliner khas Balinya. Terutama adalah babi gulingnya, lumayan banyak. Ada ayam betutu juga di sekitaran Jalan Merdeka sana dan Renon juga. Pink Tempong juga sudah ada di Teku Umar yang tadi kita lewati, dan juga ada di Renon juga sudah ada Tempong Indra juga. Jadi sudah mulai banyak kuliner-kuliner yang ada di Kota Denpasar ini. Jadi layak untuk dikunjungi dan kita bisa bilang slow livingnya tadi, teman-teman. Jadi Kota Denpasar masih aman, masih slow, masih asik untuk dijadikan tempat tinggal ataupun tempat dimana destinasi untuk teman-teman kalau ingin pensiun. Mungkin Kota Denpasar masih layak untuk menjadi destinasi terakhir kalian ketika pensiun nanti. Nah, kita sudah berada di Jalan Gatot Subroto. Ini Gatot Subroto Timur. Setelah ini kita akan masuk ke jalan ini jalan Jodet lupa, teman-teman. Jalan Padma. Kita akan ambil arah ke kiri, tapi kalau lurus itu menuju ke salah satu mall yang tadi Jodet sebutkan, yaitu Living World Mall. Salah satu mall yang paling ramai di Bali dan paling besar juga. Kalau malam minggu atau hari-hari long weekend, sangat banyak sekali orang-orang, terutama warga Kota Denpasar, memilih mall tersebut, sehingga mall tersebut adalah mendominasi sekarang ini. Oke, sekarang kita masuk ke Jalan Padma. Seroja. Setelah Seroja nanti akan masuk ke Jalan Padma. Inilah suasananya di Jalan Seroja. Tentunya Jalan Seroja ini bisa dibilang menjadi tempatnya orang-orang penduduk lokal di Kota Denpasar ini. Jalan Seroja juga sering digunakan untuk menuju ke Ubud, menjadi alternatifnya. Di sini didominasi oleh motor-motor.
Jadi kita ini sekarang berada di Denpasar Timur ya teman-teman. Kita awali tadi videonya dari Denpasar Barat, mungkin perbatasannya dari tengah menuju ke timur ini. Asik. Kita sedikit gaspol di sini teman-teman. Karena jalurnya kecil juga, karena kemarin karena ada perubahan yaitu trotoar yang ada di kiri dan kanan ini. Jadi jalannya lebih kecil dari biasanya. Kalau ada mobil parkir, satu mobil saja yang parkir di bahu jalan sudah membuat kemacetan yang lumayan panjang juga. Terutama di pagi hari dan di sore hari menjelang orang-orang berangkat kerja dan juga orang-orang pulang dari kerja, lumayan padat di sini. Kita sudah masuk ke Jalan Padma dari Jalan Seroja. Tadi kalau pertigaan tadi kalau ke kiri itu menuju ke Jalan Nangka. Ini kita menuju ke Jalan Padma. Sudah masuk ke kawasan Pengguyangan Kangin, Kecamatan Penatih teman-teman, dan nanti ini juga bisa menjadi salah satu shortcut atau jalur menuju ke Ubud dan juga Kintamani. Oke, jadi baiklah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita sudah mengeksplor Kota Denpasar di siang hari. Semoga video ini sedikit membantu mengurangi rasa kangen kalian tentang Bali dan juga Kota Denpasar yang tercinta ini. Slow living fix jauh kalau compare dengan kota-kota besar lainnya. Slow livingnya masih dapat banget di Kota Denpasar ini, dan semoga teman-teman yang nanti merencanakan akan tinggal di Kota Denpasar ini, semoga rencananya dilancarkan, dan juga teman-teman yang sudah tinggal di Kota Denpasar ini semoga semakin nyaman, semakin aman. Kita jaga sportivitas, kita jaga perbedaan, dan Bali kita dukung menjadi pulau yang paling aman di Indonesia. Jadi salam gaspol dari Bali dan bye bye.